Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menghitung untuk uji validitas kuesioner. Di sini sudah ada 3 tabel, yaitu subjek, skor item, dan skor total. Dan selanjutnya nanti kita akan mencari skor totalnya, korelasi, kesimpulan, degree of freedom, product moment, dan juga kita akan mencarinya menggunakan SPSS. Langsung saja yang pertama yaitu kita akan mencari skor totalnya. Untuk skor total yaitu kita akan mencarinya menggunakan rumus sum buka kurung, kita sorot data yang ini hingga data yang ke-10, tutup kurung lalu enter, tarik datanya ke bawah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan mencari korelasi. Untuk mencari korelasi rumusnya yaitu korel buka kurung. Di sini yaitu rumusnya korel array 1 dan array 2 menggunakan tanda koma. Untuk array pertama yaitu kita pilih yang ini, sorot datanya hingga ke bawah. Kita pisahkan dengan tanda koma. Array kedua yaitu kita pilih skor total, tutup kurung lalu enter. Seperti itu. Kita tarik ke samping hingga data yang terakhir. Yang array kedua ini jangan lupa diberi tanda dolar. Tarik datanya ke samping seperti ini. Dan adapun cara cepat untuk mencari keseluruhan data ini, kita menggunakan menu data analyze. Kita cari yaitu korelasi, oke, dan input dan range-nya ini kita pilih keseluruhan datanya, yaitu data yang pertama hingga data yang terakhir, yang ini, oke. Kita kopikan saja, kita lihat apakah sama dengan yang sudah kita buat. Kita pastikan di sini. Untuk data yang pertama yaitu 0,534253 sama, data kedua sama juga hingga data yang terakhir. Selanjutnya yaitu kita akan mencari degree of freedom-nya. Untuk degree of freedom yaitu 12 dikurang 2 sama dengan 10. Kita jelaskan saja tulisannya. Kita bold. Untuk produk moment yaitu kita pakai nilai yaitu 0,576. Untuk produk moment ini kita akan menggunakannya untuk kesimpulan yang ini. Untuk produk moment bisa dilihat nilainya dinyatakan valid jika R tabel lebih kecil daripada R hitung. Bisa dilihat valid jika R hitung. Di sini kita beri, maka yang ini adalah dinyatakan valid jika R tabel lebih kecil daripada R hitung. Maka di sini yaitu R tabel dinyatakan valid jika R tabelnya lebih kecil daripada R hitung. Di sini yaitu produk momennya 0,576 lebih besar daripada 0,53, maka
tersebut tidak valid, dan hingga untuk skor item kedua, R tabelnya yaitu yang ini, maka R tabel, dan ini adalah R hitung. Kita ambil patokan di sini, yaitu jika dinyatakan valid jika R tabel lebih kecil daripada R hitung. R tabel kita yaitu 0,576, dan sedangkan R hitungnya untuk data yang pertama yaitu 0,534253, lebih kecil nilai R hitungnya dibandingkan nilai R tabel, maka untuk data yang pertama ini yaitu tidak valid. Dan untuk data kedua, nilai R hitung lebih besar daripada R tabel atau sama dengan nilai R tabelnya lebih kecil daripada R hitung, maka yang ini nilai R hitungnya yaitu valid, maka kuesioner tersebut valid untuk data yang kedua. Dan data ketiga lebih besar daripada R tabel, maka pertanyaannya valid. Dan R hitung untuk data keempat, skor item keempat lebih besar daripada R tabel, maka datanya valid juga. Skor item untuk data yang kelima, datanya lebih besar daripada R tabel, maka kuesioner tersebut valid. 6, 7, hingga 8 pertanyaan tersebut adalah valid karena R tabelnya lebih kecil daripada R hitung. Kita beri tanda. Berwarna biru. Dan untuk data 9, 10, karena data R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data tersebut tidak valid. Bisa dilihat kesimpulannya, pertanyaan pertama tidak valid, dan sedangkan pertanyaan 2 sampai dengan pertanyaan 8 valid, dan 9, 10 tidak valid. Selanjutnya itu kita akan mencari menggunakan SPSS. Kita akan menggunakan SPSS, yaitu kita blok keseluruhan datanya hingga skor total. Kita copy, pastekan di sini. Yang ini kita hapus dulu. Kita berulang saja. SPSS. Setelah kita kopikan data yang di Excel tadi dan kita pastekan di sini, kita pastekan keseluruhan data, masuk ke menu variable view, kita ubah namanya sesuai urutan, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, dan sampai ke 10, X6, X7, dan untuk yang terakhir ini kita beri
dengan nama total, karena ini adalah bagian dari untuk skor total yang ini. IP-nya kita beri numeric, dan untuk width yaitu 0, decimal place 2, yaitu ini 2 dan ini 0. Untuk width yaitu ini 0, decimal place-nya 2. Ini 0. Oke, kita ubah yang ini juga 2, yang ini 0. Kita samakan saja semuanya 2, 0. Ketika semua sudah dirubah, masuk ke tabel label ini, kita beri nama sesuai dengan nama yang di awal. Maka di sini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X6, X7, 9, 10, dan ini yaitu total. Kolomnya 8. Ini kita beri scale, 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 scale. Balik lagi ke menu data view. Masuk ke menu analyze, correlate. Kita blok keseluruhan data, pindahkan ke samping. Kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita copy saja keseluruhan data ini. Fullkan saja biar lebih jelas. Kita copy keseluruhan ini, kita masuk ke Word, kita pastekan di sini. Kita hanya fokus di bagian totalnya saja. Balik ke Excel, kita lihat di kriteria. Jika signifikansi persennya lebih kecil daripada 0,05, artinya item tersebut valid. Bisa dilihat correlation signifikannya 0,05. Jika signifikansi persennya lebih kecil daripada 0,5, maka artinya item tersebut valid. Signifikansi persennya untuk data yang pertama ini, yaitu signifikansinya lebih besar daripada 0,5, maka data yang ini tidak valid. Kita beri tanda warna merah saja. Dan untuk data yang kedua, signifikansi persennya lebih kecil daripada 0,5, maka pertanyaan tersebut valid. Hingga data yang
ke-8 karena datanya tersebut hingga data yang ke-8 data nilainya lebih kecil daripada 0,5, maka pertanyaan tersebut valid. Kita beri tanda berwarna biru. Dan untuk data 9, 10 datanya lebih besar daripada 0,5, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Kita beri tanda berwarna merah. Sekian penjelasan dari saya untuk uji validitas kuesioner. Jika ada salah kata atau kurang pemahaman, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.